Shalom, selamat pagi, Amanginang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Rabu 24 Mei 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Danuk arima ajari amina di haoto oni dope asalam porseami osabing dohangoluan kami Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 3 ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Di dalam bahasa Batak dikatakan, Naeng ma malohamu mangatusi rap dohot saluhut akka nabadiai gajangna dohot bidangna bagasna dohot tibona. Demikian firman Tuhan. Amanginang ada ungkapan sepakat untuk tidak sepakat, agree to disagree begitu. Antara itu biasanya kalau kita dapat satu perbedaan yang sudah terus-menerus diperdebatkan dan akhirnya mencapai satu titik di mana tidak bisa bertemu gitu, antara pihak yang satu dan pihak yang lainnya. Akhirnya mereka akan menerima perbedaan bahwa si A dan si B itu berbeda pemahaman, berbeda pendapat begitu. Dan mereka bisa berjalan beriringan dalam hal lainnya kecuali dalam satu hal itu. Perbedaan ini sampai juga di dalam orang-orang Kristen mula-mula yang berasal dari golongan Yahudi dan non-Yahudi, orang-orang yang bukan Yahudi begitu. Mereka berbeda latar belakang, sejarah, tradisi mereka berbeda, dan mereka sering sekali dibenturkan dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi orang Kristen yang berasal dari suku Yahudi akan melakukan tradisi keyahudian mereka di dalam kekristenannya. Sementara bagaimana kemudian orang-orang yang ikut setelahnya? Gelombang yang berikutnya yaitu orang-orang non-Yahudi yang masuk ke dalam kekristenan. Apakah mereka harus turut juga tradisi Yahudi? Maka Rasul Paulus berkali-kali menegaskan dalam hal ini tidak ada lagi Yahudi, tidak ada lagi Yunani, tidak ada lagi barbar, tidak ada lagi Skit, tidak ada lagi merdeka, tidak ada lagi budak, dan yang lain-lain, tidak lagi sunat dan tidak bersunat. Akhirnya semua adalah di dalam Kristus dan untuk Kristus begitu. Maka mereka disatukan untuk itu. Yang mau melakukan tradisi keyahudiannya di dalam Kristen selama tidak menentang kekristenannya silakan. Yang melakukan tradisi keyunaniannya di dalam Kristen selagi tidak menentang kekristenan silakan lakukan begitu. Silakan ada perbedaan di dalam pengimanan terhadap Kristus atau terhadap kekristenan di dalam praktiknya, tetapi ada hal-hal yang tidak dapat disangkal, tidak boleh berbeda di antara orang-orang itu, yaitu bahwa kasih dari Tuhan, kasih dari Yesus Kristus itu adalah sangat luas, begitu, sangat dalam, sangat tinggi. Hal yang kedua yang mau diajarkan oleh Rasul Paulus mengenang tentang kekristenan pada jemaat mula-mula ini adalah
tentang itu tadi. Tentang betapa luasnya, betapa dalamnya, betapa tingginya, betapa dalamnya, lebarnya kasih Kristus itu. Jadi, memang kita tidak akan bisa menyelami begitu. Memang kita tidak akan bisa memahami. Akan ada banyak pertanyaan yang secara logika manusia tidak dapat kita jawab satu persatu. Yang secara logika tidak dapat kita pahami. Tetapi yang mau dipahami, ada satu hal yang bisa dipahami dari hasilnya adalah, yaitu bahwa aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus, artinya baik orang Yahudi, baik orang Yunani, diinginkan, diharapkan oleh Rasul Paulus untuk memahami satu hal ini. Bahwa kasih Kristus itu memang tak terpahami. Itu harus dipahami. Bahwa kasih Kristus itu memang tak terpahami karena dia begitu lebar, begitu panjang, begitu tinggi, dan begitu dalamnya. Yang pasti itu kasih Kristus itu ada dan luas dan sangat besar. Yang bahkan sampai logika manusia tidak mampu menampungnya, begitu, tidak mampu menjawabnya. Itu yang mau diajarkan oleh Rasul Paulus. Kalau soal tradisi, kalau soal hal-hal yang tidak esensial, yang tidak merubah sesuatu dalam iman kekristenannya, dalam kepercayaannya kepada Yesus Kristus, biarlah itu berjalan beriringan. Biarlah orang-orang tetap Yahudi dalam kekristenannya, biarlah orang tetap Yunani dalam kekristenannya, biarlah orang tetap Batak dalam kekristenannya, tetap Jawa dalam kekristenannya, selagi tidak menentang kekristenan itu sendiri, tentang iman terhadap Yesus itu sendiri. Tapi yang paling penting di antara itu adalah, seperti Rasul Paulus katakan juga di surat Korintus, dengan demikian tinggallah ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling tinggi di atasnya, yang dari ketiga-tiganya adalah kasih. Dan kasih dari Kristus itu begitu dahsyatnya, sehingga kita pun tidak akan dapat memahaminya. Tapi yang bisa kita pahami adalah kasih Kristus itu begitu dahsyat, dan itu ada bersama-sama dengan kita sampai hari ini juga. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, Tuhan kami, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, atas segala penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang mengingatkan kami betapa dahsyat, betapa dalamnya, betapa luar biasanya kasih yang Kau berikan kepada setiap ciptaan, bahkan kepada kami pribadi lepas pribadi. Untuk itu Tuhan, ajarkan kami untuk dapat juga saling mengasihi dengan orang-orang di sekitar kami, dan lebih lagi daripada itu Tuhan, untuk dapat mengasihi Engkau. Berkati segala aktivitas kami ya Bapa sepanjang hari ini, agar di dalam sukacita dan kesehatan yang daripada-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini, Amang Inang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas. Ajarlah kami selalu untuk memahami semua perintah-Mu, agar iman kami tumbuh pada Tuhan, sumber hidup umat-Mu. Semakin kuat iman kami kepadamu.